Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Armalia Nasution, berasal dari SD Negeri Tanjung Lama. Saya Endra Kusmanto Pane dari SMP Negeri 3 Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Alirsah dari SMP Negeri 1 Tanggung. Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Pani. Waalaikumsalam Pak Alim. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak Alim. Alhamdulillah ya sehat. Baik Pak, ini kehadiran saya Pak di sini bersama Bapak. Sebenarnya saya ingin memberikan dukungan karena saya dengar kabar Bapak mau melakukan coaching. Iya. Ya, baik Pak. Nah, apakah Bapak sudah siap nih? Apakah sudah ada persiapan? Alhamdulillah sudah ada persiapan. Nah, kira-kira nih Pak, persiapan apa nih yang telah disiapkan? Jadi gini Pak Alim, saya sudah menyiapkan waktu dan tempat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang kita pelajari yang sebelumnya tentang tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak Alia. Itu untuk menggali potensi yang ada pada coachingnya nanti. Oke, baiklah. Memang Pak, kalau bicara tentang waktu itu memang harus kita siapkan, memang kita harus pandai-pandai untuk memilih waktu ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, ini banyak pertanyaan nih. Nah, kira-kira untuk selanjutnya nih, kompetensi apa ya nanti yang bisa Bapak kembangkan? Jadi gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu dengan mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga melaksanakannya dengan penuh perhatian. Oh ya, baik Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan kita. Semangat Pak ya. Oke, semangat. Ya, baiklah. Di sini nanti saya minta izin juga nih Pak mengikuti ya coaching Bapak. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk. Silakan. Ini Pak, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak. Pak Pani? Ya alhamdulillah sehat Bu. Sehat juga kan? Alhamdulillah Pak. Hari ini kita akan melaksanakan coaching sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya kan Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk memulainya? Siap Pak, kita mulai. Jadi gini Bu, apa tujuan yang ingin kita capai dari percakapan kita? Tujuan percakapan ini, saya ingin meningkatkan efektivitas pengajaran saya Pak, terutama dalam memotivasi siswa yang kurang aktif selama proses pembelajaran. Saya merasa bahwa beberapa siswa sering terlihat pasif dan kurang terlibat. Jadi saya ingin menemukan strategi yang tepat untuk bisa menarik perhatian anak-anak saya Pak, anak-anak saya. Terus saya juga ingin memastikan bahwa materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh semua siswa, termasuk mereka yang mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-beda Pak. Jadi begitu ya. Berarti Ibu ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dalam memotivasi siswa yang kurang aktif. Jadi saya paham baiklah. Tapi tujuan kita hari ini adalah membantu Ibu untuk merancang strategi agar pembelajaran Ibu nanti lebih efektif dan siswa lebih terlibat lagi ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Sekali Pak. Sekarang kita coba begini, kita identifikasi dulu situasi saat ini. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi dalam hal memotivasi siswa? Iya Pak, ini ada beberapa siswa tampaknya kurang berminat dan hanya sedikit mengerti. Saat saya mengajukan pertanyaan ya Pak ya, waktu proses pembelajaran kali siswa yang kurang aktif hanya mendengarkan dan nggak ikut berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan pembelajaran Pak. Saya juga melihat bahwa ada beberapa siswa malah bingung dia Pak. Jadi mungkin karena pendekatan saya kurang beragam saya rasa Pak. Jadi saya khawatir nanti materi yang saya sampaikan kepada mereka nggak
atau kurang menarik bagi mereka. Berarti tantangan yang ada ini ada beberapa siswa kurang berminat dan hanya sedikit dan kekerasan yang digunakan mungkin kurang tepat sehingga banyak siswa yang pasif dan tidak terlibat dalam diskusi, begitu ya Bu ya? Iya. Kalau kita buat skalanya antara 1 sampai 10, seberapa besar menurut Ibu pengaruh tantangan ini terhadap efektivitas pengajaran yang Ibu lakukan? Saya kira sekitar 7 Pak, skala 7. Karena meski materi disampaikan, namun hanya sebagian siswa yang terlibat aktif Pak. Berarti ada itu bisa nilai ya. Baik, kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu rasakan dalam melaksanakan dalam mengatasi situasi ini? Oh, kalau saya ada Pak, sebenarnya ada Pak. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan siswa dan cukup terbuka sebenarnya Pak terhadap masukan mereka kepada saya. Saya juga selalu mencoba berbagai metode pengajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya sebenarnya Pak. Hubungan baik dengan siswa itu kekuatan yang sangat bagus Bu. Iya. Jadi apakah ada hambatan yang lebih spesifik lagi yang menurut Ibu membuat siswa kurang termotivasi? Mungkin pendekatan saya kurang variatif ya Pak ya, atau bisa jadi ada faktor lain seperti lingkungan kelas yang mempengaruhi saya rasa. Sekarang kita coba merancang beberapa solusi. Apa strategi yang Ibu pikirkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Ya. Mungkin Pak, saya mencoba lebih banyak menggunakan teknik diskusi Pak ya, kelompok kecil agar semua siswa terlibat. Bagus itu. Apakah Ibu memiliki prioritas tertentu dalam pelaksanaan strategi ini? Ya, saya akan mulai dari kelas yang lebih kecil, yang jumlah siswanya yang lebih sedikit, lalu melihat bagaimana respon mereka. Berapa lama menurut Ibu strategi ini bisa dievaluasi dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Mungkin sekitar 2 minggu, Pak ya. Saya akan melihat apakah ada peningkatan dalam jumlah siswa yang berpartisipasi aktif. Oke, baik. Jadi rencana Ibu adalah mencoba teknik diskusi dari kelompok kecil dan memantau respon siswa selama 2 minggu. Apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan menjaga komitmen terhadap rencana Ibu ini? Saya akan meminta pendapat dari rekan yang pernah mencoba teknik ini ya Pak ya, teknik serupa seperti ini. Terus mungkin dia bisa memberi saran tambahan kepada saya. Mungkin dia bisa membantu saya. Ya, bagus sekali. Kita bisa bertemu lagi nanti setelah 2 minggu untuk refleksi ya Bu ya, dan lihat perkembangan Ibu. Apakah Ibu siap dengan usaha rencana Ibu? Kita bertemu lagi setelah 2 minggu untuk refleksi dan melihat perkembangan yang dilakukan. Apakah Ibu siap dengan rencana ini? Iya Pak, saya siap. Terima kasih Pak Pani atas bantuan dan solusinya kepada saya. Jadi saya ini udah agak plong nih, sudah ada gambaran sama saya ke depannya. Kalau begitu, Sama-sama. ya. Saya Ibu pasti bisa melakukannya. Kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya permisi dulu. Ya. Ini kan sudah melakukan coaching ya sama Ibu Armali. Nah, kira-kira kompetensi yang dikembangkan tadi dapat semua atau bagaimana? Menurut saya Pak, alhamdulillah setelah melakukan sesi coaching dengan Armania, kompetensi yang saya harapkan itu sudah dapat dan sudah tercapai sesuai dengan yang saya harapkan. Baiklah, bersyukur kali kita ya Pak. Tadi Bu Armalia pun mungkin ada undang-undang sudah disampaikan. Alhamdulillah dengan melakukan coach ini Bapak pun bisa memberikan solusi mungkin bagi Ibu Armalia. Nah, seterusnya itu semoga nanti apa yang di-planningkan Ibu Armalia bisa tercapai. Dan alhamdulillah juga Pak sudah sesuai dengan kompetensi yang Bapak inginkan, sesuai dengan alur cerita itu. Baiklah, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Alif. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan video coaching supervisi akademik kami. Terima kasih.